Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7 dari Universitas Pamulang, akan menjelaskan tentang perilaku organisasi pada KAP PKF Paul Hadiwinata dan rekan. Terdiri dari 3 orang, ada saya sendiri, Laili Nurlistiani, ada rekan saya Mutoharo, dan Rahma Oktaviani. Sejarah KAP PKF Paul Hadiwinata dan rekan. Panel Herr Foster PKF didirikan pada tahun 1969 melalui penggabungan 4 biro akuntansi dari Australia, Kanada, Britania Raya, dan Amerika Serikat, yakni A. Panel Fitzpatrick & Co. didirikan pada tahun 1869 oleh William Henry Pennell, Britania Raya. B. Harris Herr Foster & Co. didirikan pada tahun 1911 oleh William Harris and Errol Herr pada tahun 1923 dengan nama W.J. Foster & Co. oleh William Foster, Amerika Serikat. C. Campbell Hart Nurse Enfield, Kanada, dan D. Wilson Bishop Boes and Craig, Australia. PKF merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan oleh KAP dibagi menjadi 5 jasa. Untuk yang pertama, audit insurance, menjalankan prosedur audit dengan menilai perolehan dan bukti yang berkait dengan kelaporan keuangan historis klien yang berisikan asersi yang akan dibuat oleh klien. Untuk yang kedua, ada financial advisory, memberikan advice mengenai setiap jenis transaksi keuangan perusahaan, termasuk manajer, akuisisi, pengambilihan, divestasi, proyek dan keuangan, struktur dan peningkatan modal dalam bentuk utang, ekuitas swasta, atau dengan cara initial public offer. Untuk yang ketiga adalah taxation, membantu memaksimalkan keefektifan fungsi pajak klien, mengelola dan mematuhi kompleksitas peraturan di berbagai yurisdiksi pajak, atau mentransfer perjanjian harga dan penerapan harga untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Untuk yang keempat, business solution, menawarkan jasa outsourcing, bagian akuntansi, komplain, penggajian, dan hukum perusahaan. Untuk yang kelima, teknologi and risk service, membantu klien dalam mengelola risiko dan investasi yang berkait dengan teknologi serta dalam memperkuat kinerja organisasi melalui optimalisasi tata kelola organisasi, praktek bisnis, dan kontrol klien. Pengertian perusahaan secara umum. Perusahaan secara umum adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Pasal 1 huruf B, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berpendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Budaya perusahaan. Dalam manajemen perusahaan atau organisasi memberlakukan standar operating procedure atau SOP memang sangat diperlukan.
Hal ini tidak lain untuk mengatur segala proses dan kegiatan dapat dilakukan sesuai rencana. Dengan begitu, tujuan dan target perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Di kantor akuntan publik, tujuan dari audit kami adalah untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Untuk selanjutnya ada tugas karyawan. KP Paul Hadiwinata dan rekan menyadari bahwa relevansi dan efisiensi dalam pelayanan klien secara profesional hanya dapat dicapai dengan memahami bisnis kliennya, yaitu bekerja dengan menganggap klien sebagai partner kerja. Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Efisiensi yang dihubungkan dengan kualitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Berikut dalam tanggung jawab yang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi KP Paul Hadiwinata. Yang pertama ada Managing Partner. Bertugas untuk memimpin PKF Indonesia, mengatur partner PKF Indonesia, berkomunikasi langsung dengan pihak PKF internasional, memberi sign opini terhadap klien. Untuk yang kedua ada partner. Bertugas di kantor KP di kantor cabang, memberikan sign opini terhadap laporan audit klien dan merupakan partner intern atau in charge. Untuk yang ketiga ada manajer, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, mengawasi apakah seluruh pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP, menganalisis kegagalan kerja staf bila ada. Untuk yang keempat ada supervisor, bertanggung jawab memeriksa hasil laporan audit yang dikerjakan oleh tim sebelum diserahkan kepada audit manager, berkomunikasi secara langsung dengan klien apabila menemukan ketidakwajaran dalam melaksanakan prosedur audit. Untuk yang kelima ada senior audit, bertugas mengkoordinir kumpulan data yang mendukung prosedur audit, bertanggung jawab kepada asisten manajer terhadap laporan audit yang dihasilkan. Yang tiga ada memperhatikan kinerja tim dalam melakukan audit terhadap klien agar proses audit berjalan lancar dan sesuai dengan audit prosedur. Untuk yang keenam ada junior auditor, mengumpulkan data yang mendukung prosedur audit. Yang kedua ada bertanggung jawab kepada senior audit untuk menjalankan prosedur audit di lapangan. Yang ketiga ada bertanggung jawab kepada senior audit atas pelaporan hasil audit yang dilakukan terhadap klien yang lebih besar. Untuk finance, yang pertama mengajukan nomor opini ke pusat, yang kedua melakukan tugas administrasi seperti rekap data, pembuatan proposal, pembuatan payment request, invoice, bukti pajak, dipotong PP23 dan membuat laporan keuangan tahunan dan lainnya. Untuk proses pelayanan di jasa di KAP ini ada beberapa. Yang pertama, ini ada perikatan, yaitu membuat proposal yang disepakati oleh KAP dan klien. Yang kedua, pengenalan perusahaan setelah proposal disetujui oleh kedua belah pihak. Auditor memahami proses bisnis setiap klien. Yang ketiga, perencanaan audit. Untuk tujuan dari perencanaan audit ini adalah untuk mengurangi resiko apabila resiko audit ini ke tingkat yang lebih rendah, untuk mendukung pendapat apakah dalam semua hal yang material laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang keempat ada data request. Tim auditor junior mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendukung prosedur audit. Untuk yang kelima membuat kertas kerja, ada working sheet dan working paper. Auditor in charge membuat WS dan WP yang nantinya akan dimasukkan ke dalam angka financial statement. Yang keenam membuat laporan keuangan auditor final atau report. In charge auditor membuat laporan keuangan final untuk menyatakan opini. Yang ketujuh, mengajukan dokumen finalisasi ke klien. In charge meminta keperluan dokumen untuk proses finalisasi laporan keuangan audit final. Yang kedelapan adalah pengajuan nomor opini oleh admin, mengajukan nomor opini ke pusat melalui SIPH untuk diajukan ke P2PK. Penerbitan laporan final. Setelah didapat nomor opini, maka kita menerbitkan report final. Halo, nama saya Rahma Oktaviani. Saya di sini akan melanjutkan presentasi.
tentang independensi auditor. Independensi auditor adalah hubungan antara auditor dan klien yang netral sehingga temuan dan laporan yang diberikan oleh auditor hanya dipengaruhi oleh bukti yang didapatkan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan dan prinsip profesional. Oleh karena itu, dalam perkaitan audit laporan keuangan, setiap anggota tim asuransi, KAP, atau jaringan KAP wajib menjaga independensinya. Persyaratan independensi tersebut mencakup larangan bagi anggota tim asuransi untuk memiliki hubungan tertentu dengan direktur, pejabat, dan karyawan klien yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap laporan keuangan. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. Independensi merupakan syarat penting bagi auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajiban laporan keuangan. Independensi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Berdasarkan penelitian Rahmina dan Agus, independensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian yang telah ditemukan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu H1, independensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Ancaman terhadap independensi akuntan publik. Di dalam dunia profesi akuntan akan selalu dihadapkan oleh suatu kondisi di mana terdapat benturan kepentingan antara akuntan dan pelaku bisnis yang menggunakan jasa akuntan publik. Ketika terjadi benturan seperti ini akan menimbulkan sesuatu dilema secara etika profesi akuntan. Dan dalam kondisi ini akan terjadi beberapa ancaman yang akan dihadapi oleh akuntan, yaitu yang pertama ada kepentingan diri. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Yang kedua ada review diri, merupakan suatu kondisi di mana terdapat konsekuensi dari penilaian secara internal. Contoh ancaman review diri untuk akuntan publik antara lain temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang. Yang ketiga ada advokasi. Ancaman advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik di mana objektivitas dan dapat dikompromikan. Yang keempat ada kekerabatan. Ancaman kekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Yang kelima ada intimidasi. Ancaman intimidasi dapat ditimbul jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari KAP Paul Hadiwinata dan rekan. Kelebihan di sini ada sejak awal KAP telah memberikan layanan profesional yang berkualitas. KAP Paul Hadiwinata sangat memperhatikan kecepatan dan ketepatan pelayanan dari partner dan staf yang profesional. Selanjutnya ada kelemahan dari KAP Paul Hadiwinata dan rekan. Kelemahan di sini yaitu di kantor akuntan masih ada auditor yang salah dalam penafsiran dan salah saji laporan keuangan audit dan tidak mengikuti PSAK yang terupdate. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.